Shalom teman-teman. Shalom. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Kalau begitu, mari dengan sukacita kita nyanyikan lagu memasuki kebahagiaan sampai bangkit berdiri. Perjalanan kami ke sini sampai akhirnya kami di tempat ini ya Tuhan untuk menyumbang upah ya Tuhan. Kami ingin berdoa juga untuk teman-teman kami yang belum datang atau masih dalam perjalanan ya Tuhan. Berkati mereka dan biarlah hati kami yang penuh dengan rasa rindu akan Engkau dan hati yang menyembah Engkau selalu ada di dalam diri kami ya Tuhan. Dan biarlah ibadah kami kali ini bisa menjadi suatu berkat dan tujuan kami tak lupa itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Duduk. Teman-teman, kadang hidup tidak selalu berjalan dengan bahagia. Pasti ada yang membuat kita sedih. Mungkin dijauhi teman, dimusuhi, tidak dianggap, ataupun ditolak. Mungkin ada aja peristiwa yang membuat hati ada peristiwa yang tidak kaya diinginkan. Namun saat kita mulai membuka mata kita memandang wajah Tuhan, kita akan teringat satu hal yang indah dalam hidup kita, dalam satu perasaan yang timbul membuat kita bahagia. Tuhan tidak pernah menutup wajahnya pada kita. Marilah kita lihat hidup kita. Apakah kita ingat akan karya indah itu? Karya yang indah diberikan kepada kita, sekalipun kita melupakan dia.
Tuhan selalu datang terakhir. Namun bukan kehambatan bagi kita untuk mengejar tadi hubungan kita dengan Tuhan. Jangan kita ada untuk menjadi penyembahnya. Mari dengan kesungguhan hati kita nyanyikan lagu mengenalmu. Mari kita semua berpegang doa. Ya Tuhan, satu minggu kami lewati tanpa terlewat dengan kasih-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami menyadari bahwa Kau selalu mengasihi kita tanpa batas ya Tuhan. Namun tetap saja ada dosa yang tetap kita lakukan, baik itu sengaja maupun tidak sengaja Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau ampuni kami dari segala dosa itu ya Tuhan, supaya kami layak untuk menyembah. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita dengan bagian berdiri menyanyikan lagu Allah Bangkit. Allah
dari Roh Kudus, lahir dari Darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, dari Yang Kudus dan Allah, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dari yang akan dibawakan oleh Kolegai, mari kita nyanyikan lagu Tutur Kata. Sirami tanah gersang, rasa sejuk menyegarkan, bagai cahaya mentari hangat memelukku, damai di jiwaku, lembut indah tutur katamu, terang jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan, janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Bagaikan air sirami tanah gersang, rasa sejuk menyegarkan, bagai cahaya mentari hangat memelukku, damai di jiwaku, lembut indah tutur katamu, terangi jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan, janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Bagaimana kabarnya? Hidup. Puji Tuhan ya. Oke, ya kita sebelum masuk dalam firman Tuhan kita berdoa dulu ya. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk hari lepas hari yang kami boleh lewati. Kami meyakini Tuhan seperti lagu yang kami telah nyanyikan bersama, setiap perkataanmu itu selalu bertumbuh di hati kami. Dan kami meyakini bahwa setiap perkataanmu itu menguatkan kami dikala kami sedang mengalami kesulitan, sedang mengalami masalah. Kami mau belajar Tuhan untuk selalu percaya dan bersandar pada Engkau. Dan pada saat ini juga kami mau belajar untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan yang pimpin dan sertai, baik untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan maupun untuk kami semua yang mendengarkan. Tuhan yang pimpin dan sertai. Terima kasih Tuhan, dan nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, selamat pagi sekali lagi. Nah, teman-teman, ini boleh dibilang di tahun ini pertama kali. Ya, pertama kali Koko boleh khotbah di komisi remaja, dan ini merupakan suatu sukacita juga. Senang nggak Koko khotbah? Senang pulang nih. Oke, nah teman-teman, hari ini kita Koko mau ajak kita coba belajar satu hal tentang Providencia Day atau pemeliharaan Allah. Tahu Providencia Day dari kata apa? Latin ya. Providencia, pemeliharaan, Day itu Allah. Nah, kita baca sama-sama di dalam firman Tuhan di Mazmur 23 yang mungkin sudah hafal bersama ya. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Mazmur 23 ayat 1
ayat 1 sampai 6. Kita akan bacakan secara bergantian. Yang ayat pertama minta tolong teman-teman cewek yang bacakan ya. Ayat kedua cowok, seterusnya sampai ayat yang ke-6. Oke, kita akan baca bersama-sama Mazmur 23 ayat 1 sampai 6, dimulai dari cewek terlebih dahulu. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, ialah aku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Coba kita bacakan ayat 1 sama-sama, kita secara serentak kita bacakan. 1, 2, 3. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya, oke, demikian perjalanan firman Tuhan. Nah, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, saya ingin ajak kita nonton sebentar ya. Satu film yang bagus, yang jadi pembuka untuk firman Tuhan. Tolong matikan lampunya ya. Ya, situ aja dulu. Nah, nanti biar baru nyalain ya. Oke, kita saksikan bersama. Ya, terus.
Oke, teman-teman, ini tadi gambaran tentang seekor anjing yang boleh dikatakan sangat menderita ya, karena dia ditemukan sedang terluka di bagian kaki belakang kanannya, kalau nggak salah di gambarnya di belakangnya. Dan dia, kalau tadi kalian lihat kata-kata bahasa Inggrisnya, kena penyakit kudis mengge, tapi tulisannya mengge kan, itu kena penyakit kudis. Nah, teman-teman, kalau kita lihat ya, anjing tadi udah sakit, banyak penyakit ya, udah terluka, banyak penyakit. Biasanya kalau kita sebagai orang yang nggak ngerti tentang merawat anjing, biasanya gimana? Ya udah dibiarin mati aja kan? Atau nggak kita biasanya kalau orang Amerika bawa ke dokter hewan untuk disuntik mati, karena kasihan. Tapi kalau bagi kita yang sayang, yang penyayang binatang, pasti kita akan berusaha untuk menolongnya kan? Tadi anjing tadi dia dirawat, diobati, dimandikan sampai bersih, hingga akhirnya dia bisa sembuh, bisa berjalan dengan baik kembali. Nah, itu bisa dibilang bentuk dari pemeliharaan orang yang sangat menyayangi binatang. Kita bisa bayangin ya, kalau dia nggak ketemu dengan orang-orang seperti tadi yang sayang dengan binatang, mungkin dia sudah mati membusuk di pinggir jalan. Jadi kan kita lihat ya Dan Karung tadi ya, dia sakitan, dia takut karena dia mungkin diserang anjing yang lain atau ditendang oleh manusia yang lain, maksudnya ditendang oleh orang lain, jadi dia ketakutan. Tapi berkat pemeliharaan orang yang sayang dengan binatang, sayang dengan anjing itu, dia bisa beroleh hidup yang baru lagi, bisa semangat lagi dalam jalan hidup. Nah, teman-teman, kita lihat ya bagaimana gambaran manusia tadi yang memelihara binatang itu juga diceritakan juga di dalam Mazmur 23. Kita lihat ya tadi Mazmur 23 ayat 1 dan 2 digambarkan bagaimana Tuhan itu sebagai gembala dari domba-dombanya. Nah, kita tahu ya bersama ya, gembala itu tugasnya apa? Menjaga dan memelihara domba. Menjaga dalam arti apa? Jangan ada yang binatang lain menyerang dia. Jangan sampai diserang binatang buas atau jangan sampai dicuri orang. Nah, itu tugas gembala. Lalu yang kedua, selain menjaga harus memberi makan. Kalau nggak beri makan mati nggak? Mati. Harus dikasih makan, dikasih minum, diobatin kalau sakit dan sebagainya. Nah, inilah Tuhan tuh digambarkan oleh Daud ini sebagai gembala, sebagai orang yang menjaga dan merawat domba-dombanya. Lalu kita lihat juga bahwa ayat 3 sampai 6 itu diceritakan juga bahwa gambaran Tuhan sebagai gembala yang menjaga dan merawat dombanya itu juga terjadi dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Pada saat itu kehidupan Daud sendiri. Kenapa? Dia melihat nih, waktu Daud menjalani hidup, ketika dia hidup, dia melihat bahwa dia tuh hidupnya tuh pasti penuh dengan masalah, penuh dengan pencobaan. Misalnya kita coba ingat kembali, Daud waktu menjadi raja, dia pernah berbuat dosa nggak? Apa dosanya? Gak mau apa tuh ya? Yang lain aja coba jawab. Waktu itu Daud sebagai raja pernah nggak berbuat dosa? Pernah toh? Apa? Ini cerita sekolah minggu nih, masa lupa? Ayo. Berzina. Berzina itu apa? Mengambil istri orang misalnya ya. Nah, selingkuh kalau bahasa sekarang ya. Atau berebut istri orang. Nah, waktu itu itu lagi beda ya. Nah, waktu itu Daud waktu masa hidupnya penuh dengan dosa atau tidak lepas dari godaan dosa, dari pencobaan gitu ya. Lalu selain itu juga dia pernah mengalami masa-masa yang paling menderita. Ada yang ingat kenapa dia bisa dikatakan menderita? Ketika dia dikejar-kejar oleh anaknya. Siapa anaknya yang ngejar dia? Absalom. Coba kita bayangin ya. Papanya rawat dia, kasih dia sekolah sampai dia pintar. Dia dikasih harta benda, dikasih rumah yang enak, tempat tidur yang enak, semuanya enak. Ternyata kita mau dibunuh sama anak kita sendiri. Sakitnya luar biasa. Sakit hati banget. Aduh, anak saya kok kejar saya mau dibunuh sama anak sendiri. Nah, Daud lihat, saya waktu
jatuh dalam dosa, ketika saya dikejar-kejar oleh anak sendiri, lalu saya pernah mau dibunuh oleh bangsa-bangsa lain, pernah mengalami berbagai macam masalah, dia melihat bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan dia. Tuhan tetap memelihara dia, tetap memberkati dia. Nah, kenapa Daud bisa mengalami itu? Karena dia percaya dan berserah pada pimpinan Tuhan. Kita bisa lihat di dalam 2 Samuel dan Mazmur 32. Dia melihat bahwa memang saya mengalami masalah, mengalami kesedihan, mengalami kesusahan. Saya bisa jatuh dalam dosa. Jadi kita bisa lihat ya, anak Tuhan, orang percaya bukan berarti kebal terhadap dosa, enggak. Misalnya ya, Stefanus percaya Tuhan kan? Oh, senyum-senyum, percaya enggak? Percaya Tuhan kan? Tapi apakah ketika Stefanus percaya Tuhan, artinya dia tidak bisa berbuat dosa atau kebal terhadap dosa? Enggak. Anak Tuhan masih aja tuh, nanti kok ke sekolah nyontek. Ya toh, masih bisa kan? Nanti tanya, kenapa kamu anak Tuhan kok masih nyontek? Enak. Kita nggak tahu, kita bisa minta tolong teman, kan solidaritas. Oh iya, solidaritas kan, walaupun namanya nyontek kan. Nah, ketika kita dibilang anak Tuhan, masih nggak suka bolos sekolah, masih malas-malasan untuk belajar? Ada. Ini contohnya. Walaupun dulu waktu kecil malas belajar, disuruh belajar matematika ngantuk dah. Nah, setiap anak Tuhan pasti bisa jatuh dalam dosa, bisa mengalami masalah. Tapi kita bisa percaya bahwa bisa berharap pada Tuhan. Kenapa? Tuhan itu tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan tetap menjaga kita, tetap memberkati kita, walaupun kita mengalami masalah. Seperti itu. Nah, kita lihat ya, Daud, kenapa dia bisa dibilang sebagai betul maksudnya leluhurnya Tuhan Yesus. Kan menjadi leluhurnya Tuhan Yesus itu kan suatu kehormatan ya. Coba misalnya bayangin ya, Vincent itu menjadi leluhurnya Tuhan Yesus, bangga nggak? Oh bangga, bangga kan? Misalnya si Meme, ibu dari Tuhan, atau bukan ibu, nenek moyangnya Tuhan Yesus, bangga nggak? Oh senyum-senyum, bangga dong ya. Nah tapi kenapa Daud yang katanya berdosa, pernah berbuat dosa, pernah mengalami masalah, pernah mengalami penderitaan, tapi dia tetap dipakai Tuhan untuk menjadi bapa leluhurnya Tuhan Yesus. Karena dia dikatakan sebagai orang yang tetap berserah, percaya pada pimpinan Tuhan. Misalnya, kalian pernah ingat nggak waktu anaknya Daud meninggal gara-gara Daud berzina tadi, apa yang Daud lakukan? Ada yang ingat nggak? Kan ceritanya Daud dinasihati Nathan, Daud, kamu tuh sudah berdosa, sudah berzina, sudah merebut istri orang. Lalu Nathan bilang apa? Anakmu pasti akan mati. Lalu Daud ketika tahu anaknya akan mati, apakah dia marah-marah pada saat itu? Tidak. Dia nggak marah. Lalu dia berkata apa? Dia berkata, semuanya siapkan makanan, saya mau makan. Itu artinya apa? Dia tuh nggak mau membiarkan masalah itu menguasai hidupnya. Tidak membiarkan rasa sedihnya itu menguasai dia. Tetap dia mengucap syukur kepada Tuhan. Ada di bagian Alkitabnya, kalau nggak salah di 2 Samuel tadi, ayat 12, pasal 12 tadi, diceritakan bagaimana Daud ketika meratapi anaknya meninggal, dia tetap ke bait Tuhan atau ke gereja untuk memuji Tuhan dan dia makan. Artinya apa? Dia tahu saya sedang sedih. Dia tahu dia sedang mengalami duka cita, sedang mengalami masalah. Tapi dia tetap selalu berserah, bersandar pada pimpinan Tuhan. Dia tidak pernah sekalipun meragukan pimpinan Tuhan. Padahal dia tuh sedang berduka, anaknya diambil Tuhan.
Tuhan menghukum dia. Tuhan menghukum dia dengan mengatakan anaknya mati, dia tetap berserah bersama pada Tuhan. Makanya itu Daud kenapa tetap dipakai Tuhan hingga akhirnya dia dianggap sebagai leluhurnya Tuhan Yesus. Pernah dengar kan Yesus anak siapa? Anak Daud, bukan anaknya Stefanus. Ya, bukan anaknya Vincent. Anak Daud. Ya tuh. Daud walaupun sedang mengalami berbagai macam masalah, tantangan, dia tetap berserah pada pimpinan Tuhan. Nah, itulah kita melihat bagaimana penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu sungguh nyata. Walaupun kadang-kadang kita sebagai manusia agak sulit untuk mengatakan Tuhan itu menolong kita ketika kita sedang mengalami masalah. Nah, sebagai refleksi ya, saya yakin dah, teman-teman semua pasti pernah mengalami masalah baik keluarga, baik pergaulan di sekolah maksudnya ya, mengalami masalah pelajaran contohnya, masalah lainnya juga mungkin masih ada. Semuanya pasti pernah mengalami masalah. Bohong kalau nggak ada masalah. Pernah waktu itu Koko tanya ke satu opa, kamu ada masalah apa nggak mau didoakan? Oh nggak ada, saya aman-aman aja. Aneh kan? Opa umurnya 70-an tahun ditanya ada masalah apa? Nggak ada masalah apa. Bagi Koko nggak mungkin. Kenapa? Setiap manusia itu pasti pernah mengalami masalah, mengalami pergumulan. Kita kadang-kadang juga tidak kuat menghadapinya sendiri. Ya kan, kadang-kadang ada kan kasus kan anak remaja gara-gara nilainya jelek, akhirnya bunuh diri, lompat ke sungai, lompat dari lantai 5 atau lantai 10 jatuh. Cuma gara-gara apa? Nilainya jelek. Padahal nilainya kalau dibilang jelek juga enggak. Kan kebetulan anaknya pinter ya, A semua ya. Kebetulan kena satu nilainya B. Oh stres ya, aduh kenapa nilai saya B? Bunuh diri. Kita nilai C aja masih ketawa-ketawa. Ya kan? Tapi ini anak nilainya A, ada satu pelajaran nilainya B. Bunuh diri. Konyol kan? Tapi itu kenyataan. Di Jepang atau di Korea juga gitu. Oh, ini kita kalau nilainya jelek tuh stres luar biasa. Akhirnya ada yang minum baygon lah, ada yang lompat lah, ada yang menabrakkan diri ke kereta api atau ke mobil lah, ada yang nggak mau makan berhari-hari lah, macam-macam dah. Itu berbagai macam masalah tuh kalau dihadapi sendiri tuh kita jujur aja ya nggak kuat. Siapapun itu nggak akan kuat. Tetapi kalau kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu berada di sisi kita untuk menolong dan memelihara kita. Kita harus punya rasa keyakinan yang tinggi kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhanlah yang mampu menolong kita. Percayalah teman-teman, kalau nggak ada Tuhan, hidup kita tuh nggak akan ada pengharapan. Kalau kita percaya ada Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang menolong kita, memelihara kita, maka hidup kita nggak akan sendirian. Kita nggak akan hadapi masalah sendiri. Ingat ya, sekali lagi ya, percaya Tuhan bukan artinya tidak ada masalah. Percaya nggak percaya Tuhan, maksudnya orang yang percaya Tuhan atau tidak percaya Tuhan, pasti mengalami yang namanya masalah. Kadang-kadang jadi pembuat masalah juga. Ya, mengalami masalah kadang-kadang menjadi pembuat masalah. Tapi pertanyaannya, ketika kita ada masalah, kita mengandalkan siapa? Mengandalkan diri sendiri atau mengandalkan Tuhan? Sebagai penutup, Koko mau cerita. Nggak tahu ya teman-teman pernah Koko cerita nggak ya waktu Koko bikin tugas akhir sekolah, skripsi? Ada yang pernah ingat ceritanya? Ada yang tahu? Ada yang tahu ya? Bagus kalau ada yang tahu. Dulu Koko tahun 2015 ini lagi bikin semacam proposal. Proposal tuh kayak draft awalnya, draft awal bikin skripsi. Waktu itu ambil satu topik tentang manusia.
Wah, Koko semangat baca-baca, nulis. Koko suka dengan topik ini. Benar, Koko suka banget dengan topik ini. Kenapa? Koko merasa ini suatu tantangan, challenge yang menarik buat Koko. Tapi ketika Koko di sidang, kan kalau bikin draft itu kan mesti diuji dong. Kamu mau buat apa? Alasanmu apa buat ini? Mampu nggak kamu buatnya? Kalau mampu udah jalan. Waktu itu Koko di sidang, ada satu dosen ngomong sederhana kok sama Koko. Bikin Koko tuh sedih waktu itu. Joshua, kamu bikin topik apa? Tentang manusia, Pak. Ini topik sudah banyak orang yang buat. Sudah banyak yang kasih komentar. Lalu kamu mau bahas apanya? Mau bahas sisi ininya, Pak, sisi jiwa manusia, Pak. Jiwa manusia 1000-an orang udah tulis. Kamu mau buat apa? Wah, Koko langsung patah semangat. Bener, satu hari itu Koko ketika ketemu dengan dosen itu, Koko tuh nggak bisa tidur. Uring-uringan di kamar mikir, Tuhan, saya gagal Tuhan, saya gagal Tuhan. Skripsi saya gagal ini bikin malu. Oh benar teman-teman, ketika Koko waktu itu gagal skripsi, gagal proposal doang, malunya luar biasa. Mau ketemu teman-teman sekamar aja atau teman-teman satu kampus aja, malunya luar biasa. Ih, Joshua gagal gitu. Punya perasaan gitu. Sampai Koko pikir-pikir, aduh Tuhan, malu gua, mendingan apa gua keluar, apa gua mati aja ya. Benar loh. Koko pernah pikiran gitu loh. Tapi Koko ingat ketika Koko mengalami masalah, Koko berdoa, Tuhan, tolong saya sedang mengalami masalah, sedang bingung mau tulis apa, karena topik yang saya mau buat sudah ditolak dosen. Dosen bilang nggak mungkin bisa, udah keder, udah takut dan buat. Berjalannya waktu, ngobrol-ngobrol dengan saudara, dengan teman-teman. Akhirnya ketemu satu topik yang Koko juga senang. Ada yang tahu Koko bikin apa? Topik tentang neraka. Nah, bingung ya, neraka kayak apa ya nanti lain kali ya, Koko nanti kasih tahu ceritanya. Nah, Koko waktu itu belajar. Oh, iya ya, ini kan dulu Koko pernah buat nih papernya nih. Koko bikin itu aja skripsinya. Koko sidang, di sidang ternyata diterima. Koko selesaikan cuma dalam waktu 2,5 bulan atau 3 bulan skripsi 5 bab. Puji Tuhan, nilainya ya kayak tadi lah, nggak jelek amat, nggak bagus-bagus amat. Tapi bagi Koko suatu sukacita. Kenapa? Tuhan menolong, Tuhan memimpin. Walaupun Koko gagal, Tuhan tidak biarkan Koko tenggelam dalam kegelapan. Tapi Koko ditolong Tuhan, dipelihara Tuhan hingga akhirnya selesai, lulus, dan bisa berdiri di depan Tuhan. Nah teman-teman, ingat sekali lagi, kita sebagai manusia pasti mengalami masalah. Tapi jangan pernah ragu, jangan pernah takut. Kenapa? Ada Tuhan yang selalu memelihara kita, menolong kita. Kiranya kita bisa menjalani hari demi hari dengan selalu mengingat Tuhan selalu menolong kita, menyertai kita. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu di mana kami boleh belajar merenungkan firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa Tuhan adalah gembala kami yang baik. Tuhan yang selalu menjaga dan merawat kami di dalam keadaan apapun, bahkan di dalam keadaan yang paling suram, yang paling menyakitkan sekalipun, Tuhan tetap ada. Tuhan, kami menyadari setiap kami tidak pernah lepas dari masalah. Kami pasti berhadapan dengan berbagai hal, baik dalam masalah keluarga, masalah pergaulan dengan teman-teman di sekolah, masalah pelajaran, bahkan masalah apapun kami pasti mengalaminya. Tapi kami yakin dan percaya di dalam masalah yang kami hadapi pun Tuhan tetap ada, Tuhan tetap menolong, dan kami pun tetap bisa berjalan dengan teguh, dengan yakin bahwa Tuhan selalu beserta kami. Kiranya Tuhan yang memimpin dan menolong kami, agar kami selalu percaya akan pimpinan kenyataan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, silakan.
diberkati? Iya. Oke. Marilah kita beri persembahan kita selama seminggu ini dengan menyanyikan lagu Give Thanks. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. And let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Yang sudah memberi persembahan, silakan. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. And let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Silakan duduk, Pak. Untuk Penatalan tanggal 27 Januari, kita ada MC-nya Jonathan Aji, musiknya Mika sama William, DP-nya Alison, LCD Arnold, PJ September. Nanti setelah ibadah ada donor darah, jadi terakhir di bersihnya. Asli. Untuk mengakhiri ibadah kita kali ini, baik kita nyanyikan lagu Allah Peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti.
Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri saat Allah mengerti. Untuk doa penutup diminta for baik untuk menghibur kita. Oke, mari kita bangkit berdiri. Nanti setelah doa penutup kita nyanyikan Bapak terima kasih ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap hal yang boleh kami alami, setiap hal yang boleh kami jalani. Benar Tuhan, banyak hal, banyak perkara yang terkadang kami pun tidak sanggup hadapi. Kami tidak mengerti mengapa ini harus terjadi dalam kehidupan kami. Baik di setiap kami yang mengalami masalah dalam keluarga, mengalami masalah dalam pergaulan, mengalami masalah dalam pelajaran, banyak hal kami terkadang tidak sanggup memikirkannya ataupun menghadapinya. Namun Tuhan, kami mengingat ada Engkau yang telah datang ke dunia dan yang telah merelakan dirinya untuk disalibkan mati untuk kami dan telah bangkit untuk kami. Kami mempunyai keyakinan, mempunyai pengharapan bahwa ada Tuhan yang selalu menolong kami, yang selalu menyertai kami, memelihara kami. Dan kami pun mau belajar Tuhan untuk selalu bersandar dan berserah percaya pada Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong kami, sehingga kami pun dapat yakin bahwa setiap hal yang kami hadapi, yang kami lalui, ada Tuhan yang selalu menjaga dan menolong kami. Terima kasih Tuhan, inilah setiap kami yang telah datang untuk memuji muliakan Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus berkati hidup kami, Tuhan yang pimpin hidup kami semuanya, baik dalam studi kami di sekolah maupun dalam hal-hal lainnya, kegiatan lainnya. Tuhan yang berkati kami semuanya. Kami akan mengakhiri ibadah ini, Tuhan yang terus pimpin dan sertai kami. Terima kasih Tuhan, dan nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Silakan duduk semuanya. Silakan ambil satu dulu. Ibadah selesai, happy Sunday. Oke, amin. Ada Oh ya, yang belum dapat TFC, yang untuk bulan Januari sama Februari, nanti ini bisa diambil di sini. Siapa aja yang belum dapat TFC? siapa yang belum dapat renungannya? Kalau belum bisa ambil, kalau misalnya sudah ya. Oke, silakan saling salaman dulu sebelum kita keluar dari ruangan ini ya. Terima kasih banyaknya. Terima kasih banyaknya. Terima kasih. Udah matiin belum? Matiin atau?